di dalam ayat yang ke-46 surah Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Qur'anul Karim, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sesungguhnya mengingat Allah atau sholat itu ada lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Kita samun sholat selama hidup kita kenal sholat, gimana? Nah, kita sudah kenal sholat selama kita mengenalnya dan sudah sholat. Sholat ini diwajibkan oleh Allah ternyata untuk menghidupkan jiwa kita, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sholat dengan benar dan baik, pasti dia akan tercegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Atau sinten ingkang sholatnya benar. Benar itu berarti secara fikih teknisnya benar. Secara tasawuf nggih punika khusyuknya juga benar. Nah, Sayyidina Ali mengatakan, la sholata, tidak ada sholat sama dengan enggak bernilai sholat, la khusyu'a fiha, yang tidak ada khusyuk di dalamnya. Terus yang betul niku qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Maka sungguh beruntung orang yang beriman, yang orang beriman itu sholatnya khusyuk. Kita kan khusyuk napa dereng? Dereng. Ada sholatnya mubeng-beng ngendi-ngendi. Nah, tapi insya Allah kita sudah berusaha untuk khusyuk. Sampun budidaya pripun carane untuk khusyuk. Kalau orang jaga sholatnya dengan khusyuk, nah, dan juga tepat waktu, dan juga berkesinambungan terus menerus, nah, pasti orang ini akan terpelihara dari keburukan-keburukan, bahkan akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang tidak didapati kecuali oleh orang-orang yang sholat 5 waktu dengan baik. Ini yang kita harus benar wujudkan. Nah, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ini teman saya, kawan kita ini sholatnya bagus. Nek ditonton saka njaba salate khusyuk. Tenang, nampaknya dia sungguh-sungguh, ya ora cepet-cepet, salate ya suwe gitu. Kon njaba ketoke khusyuk. Tapi nek nonton amaliyae, nonton perilakune, nonton akhlak tingkah lakune kok awon Kanjeng Nabi. Niku pripun? Nah, maka ada sebuah hadis yang marfu dari Imran dan dari Ibnu Abbas dikatakan, man lam tanhahu, kata Nabi, man lam tanhahu salatuhu anil faksha wal munkar lam tasidhu minallahi illa bu'dan. Barang siapa dia sholat namun sholatnya tidak mampu mencegahnya, sholatnya tak mampu menghalanginya dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar, perbuatan dosa-dosa besar dan juga semua dosa, maka Allah tidak akan menambahkan. Allah tidak akan menambahkan kepada orang yang sholat ini, melainkan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran buat kita. Evaluasi gawe dhewe. Sapa sholat gitu. Ketoke kon njaba disawang ya khusyuk. Nek kok ora nebi perkawis sing mungkar, perkawis ingkang diharam akan Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka Allah tidak akan tambahkan kepada orang yang bersangkutan kecuali ditambah jauh dari rahmat dan dari kemurahan-kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah saya sampaikan di sini, jangan dipun lali. Mungkin nek salate jejeg diwenehi 9 keutamaan. Sekemutan mboten? Lali. Mungkin nek lali nonton YouTube kula nggih. Nah, Mutaris nonton durung? Nah, nanti ditonton aja di YouTube. Jadi begini. Sinten sing jaga salate 5 waktu kanthi khusyuk tenanan, bersungguh-sungguh, Allah akan berikan 9 kemuliaan. Satu di antaranya apa? Yuhibbullah. Allah mencintai orang ini. Allah cintai orang ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan pada orang salatnya sungguh-sungguh dengan namanya tahrusuhul malaikah. Allah akan jagakan kepadanya dengan penjagaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, bagi orang yang sungguh-sungguh salatnya dijogo terus berkesinambungan, ajak dijaga kekhusyukannya, ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya besok ke dalam surga dan akan menjauhkan dari neraka, dan akan Allah bangkitkan besok ketika dia bangkit, dan dia akan menyeberangi siratal mustaqim kal barqil lami, seperti kilat yang menyambar, cuy, langsung tekan kene. Terus badanipun badhe dipun sihataken, yang dunya badane disehatke. Terus atine dipadangi, hatinya padang, tentrem, ayem, ora kemrungsung, ora gelisah, ora bingungan, ora khawatir bab rezeki, ora khawatir bab kehidupan, ora khawatir apa-apa, kejaba namung yakin tawakal dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lho, sing ngoten niku sadhe pun rasane entuk napa dereng? Sudah ngerasakan dapat apa belum? Halo? Wis ngrasake entuk napa dereng? Nah, nek dereng berarti ini kan hubungannya dengan salat kita tadi itu. Nah, sithik. Sithik sik mending jek entuk. Nah, orang entuk sama sekali gitu loh. Makanya siapa yang salatnya gitu kan, tidak mencegahnya dari perilaku keji dan mungkar, nah, maka ya belum dapat itu. Apalagi Allah juga menjanjikan orang yang sholat dengan baik itu akan diletakkan fi wajhihi, di dalam wajahnya simatus sholihin, tanda-tanda kebaikan dirinya. Lah kok sholat kok ora ana ketok prejengannya, ora ketok prejengane wong saleh. Sholatnya aja kok prejengane ora ketok prejengane wong taat karo Gusti Allah. Iki berarti kan durung khusyuk. Nah, apa meneh sok sik diwarke swargane niku bersama siapa? Bersama orang-orang yang la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dijanjene surga bersama dengan orang-orang yang tidak pernah merasa takut dan tidak pernah bersedih. Siapa mereka? Wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita evaluasi. Nek ngono salate dhewe niku nek durung entuk kejaba mung sithik, berarti khusuke ya mung sithik. Khusuke ya mung sithik. Maka biar kita khusyuk bagaimana? Aqimus sholata lizikri. Jadikanlah salat ini untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mana wala zikrullahi akbar. Dan sungguh ketika kita salat itu mengingat Allah dengan sungguh-sungguh, kita melupakan yang lain lah. Kita sholat itu, kita lupakan yang lain. Aja sholat pikirannya kok ngendi? Atau kok dewe kok? Lah gitu kan. Teko dewe. Nah, teko dewe ini. Makanya iki lho, hubungannya karo wadan iki. Gitu. Karo wadan iki. Sopo gitu. Wae
Setan nalikane adzan dikumandangke, maka dia lari terbirit-birit ngantos ngentut-ngentut dan antute gede banget nganti akeh wong ora do krungu adzan meneh. Makane nek sira demen adzan iki. Ah, berarti niku dulure setan. Wong sing rasa seneng adzan mau krungu adzan spekere kon nyopot. Niku berarti penduduk bumi dari golongan setan. Kenapa? Karena yang takut dengan adzan, sing lari nganti terbit nganti kepentut-pentut itu namung setan. Ana uang kok ora krungu adzan apa adzan panas, berarti wong kesetan. Nek adzan rampung, setan balik meneh. Godha awake dhewe. Nganti tumibaning wektu iqamah. Nek qomat wis dimulai kembali setan lari lagi terberit lagi. Nek qomate wis rampung dhek mara meneh membisiki kita dengan berbagai macam bisian-bisian. Ngelingke sesuk mancing nang endi. Sesuk arep pipitan nganti. Tiba-tiba muncul pikiran-pikiran, maka kembalilah kita selalu ingat Allah. Waladikumullahu akbar. Kata Imam Ghazali, nek krungu tenukan dan nyebut asmane Allah dalam hati, Allahu akbar. Allah Maha besar dari segala sesuatu. Niki carane kita nekane kekhusyukan. Nah, ojo nganti wong salat ora kelingan karo Gusti Allah. Bahkan harapane bar salat kudu ajeng eling dumateng Allah Subhanahu wa taala. Gila. Wong salat ora mung nang jero salate tok elinge. Orang yang salat itu ono asare, ono bekas-bekase, ono tondone wong salat siji wedi marang Allah Subhanahu wa taala. Krana wedi maka dhek rawani tumindak dosa sebab apa? Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allah itu Maha tahu, Allah ngerti napa mawon sing jenengan kula lampahi. Di mana kita berada, muncul rasa takwa pada Allah. Nabi pun juga mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Kenapa? Karena tidak hanya Allah melihat kita, dan memang Allah perintahkan kita untuk menebarkan kebaikan di mana saja. Ini siji ciri wong sing salate jajar niku. Pengkale bersegera mengerjakan kebaikan. Oke. Jangan nunda-nunda. Nah, sah nom nunda-nunda kebaikan itu awon. Umumnya cah nom dong ngoten niku to, salate nang mburi telat, cah nom niku. Niku mboten sae. Cah nom menunda-nunda taat niku awon. Napa meleh rambut pun mboten ireng. Ah, berarti pun sepuh nih. Kok yo sik nunda-nunda berbuat baik. Padahal karek ngenteni sesuk napa sore. Aja nganti kita sampun sepuh rumangsa sepuh randang cekat-cekat. Maka orang yang sholatnya khusyuk asarnya apa? Dia kalau ada perintah berbuat baik, dia segera berbuat baik, tidak menunda. Orang mengko cekat. Nah, ciri ketiga apa? Bila yang merasa berdosa, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek rumangsa dosa dan cekat-cekat mertobat mohon ampun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dene niku nek rumangsa dosa ndang-ndang mau cekat-cekat tobaté. Kudune cekat. Permila Nabi dawuh, sing ora Allah seneng niku sinten? Nggih punika tiyang sing tumindak dosa randang-ndang tobat rumangsane sik panjang wektune tobat. Biasane iki ya cah nom-nom. Allah mboten semen. Apa meneh? Wis mlaku rapati jejeg nek ngaji golek tembok senden. Nek pun sepuh-sepuh nek tumindak dosa randang cekak-cekak tobat niku Allah ora seneng meneh. Jadi ini ciri orang yang sholatnya khusyuk. Berikutnya apa? Selalu menjaga akhlakul karimah. Akhlaknya senantiasa akhlak yang baik. Kados akhlakipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki
cirine wong sing salate khusyuk. Nek kita dereng khusyuk, nah kita kedah membangun bagaimana agar salat kita salat yang khusyuk. Nah,